Saya nggak tahu beliau meninggal, saya taunya lagi ditindak. Saya bener-bener, apa ini hamilnya besar, bentar lagi saya mau lahiran, terus suami saya terbujur kaku. Assalamualaikum, nama saya Ila Saliha, single mom dari 4 orang anak. Jadi awalnya tanggal 2 Juni itu di kehamilan saya anak keempat Cira di 35 week. Tanggal 2 Juni saya demam karena dari hipertiroid saya. Saya ke rumah sakit di antara almarhum suami saya. Pada saat ke UGD harus dirawat langsung karena detak jantung saya udah 180 per menit, begitu pun bayinya. Nah kebetulan suami saya sendirian yang nungguin saya. 4 Juni pagi, subuh-subuh beliau bangun. Pas ngebangunin saya pun mau ikut ke air. Pingsan di pinggir saya. Ada kejang sedikit, saya panggil tim medis, alhamdulillah sadar kembali gitu. Mau dibawa ke UGD, menolak karena ingin ibadah sholat dulu. Habis sholat, ngobrol sama saya sebentar. Pada saat nungguin orang datang, di atas sejadah, pegang tangan saya diranjang. Pegang tangan saya, tangannya jatuh. Saya lihat ada kejang lagi, terus tim medis datang. Ya udah, terakhir itu dibawa. Saya nggak tahu beliau meninggal, saya taunya lagi ditindak. Jam 10 pagi saya dikasih tahu beliau udah di ruang jenazah. Saya yang sakit gitu, beliau yang meninggal saat itu. Saya dapat kabar dari mertua saya yang laki-laki karena dokter nggak mau ngasih tahu saya, keluarga juga nggak ada yang berani karena posisinya udah pembukaan 1. Kata dokter sih jantung sama pecah pembuluh darah di kepala. Pas dikasih tahu rasanya cuman nggak percaya saya mau bangunin suami saya. Saya bener-bener, apa ini hamilnya besar, bentar lagi saya mau lahiran, dokter salah gitu. Cuman ya mereka pada pegang saya nggak boleh kemana-mana karena udah mules juga, perutnya udah mengeden. Pihak rumah sakit bilang gini, ibu jangan sampai ibu dan bayi ibu ada apa-apa, bapak sudah meninggal gitu, jangan sampai ibu sama bayinya nggak selamat. Terus saya bilang, ini nyawa saya bisa mati juga kalau saya nggak lihat suami saya terakhir kali. Saya bilang, karena tadi masih sehat, masa sekarang nggak ada, so saya nggak lihat seumur hidup saya. Di ruang jenazah tidur, saya berdoa di situ. Saya lupa harus doa apa. Sampai banyak yang bilang istighfar, berdoa, nggak bisa karena belum terima. Sebenarnya saya nggak mau gitu, karena pikir nanti bangun lagi karena saya mau lahiran. Saya pikir gitu. Saya lihat bayi pun juga, ampun, mungkin saya sakit mungkin karena bayinya mau lahir, jadi banyak menyalahkan keadaan saya, bayi saya, semuanya gitu saat itu. Setelah menginjak 5 bulan, lumayan ada kekuatan bahwa ya harus hidup lah, harus maju gitu. Ngurus bayi 2 sekaligus hari itu, ya selama itu. Dan saya suka baby blues juga kalau habis lahiran. Dan biasanya kalau ada suami lebih tenang gitu. Ini mah, ampun, saya begadang sendiri, nyusuin sendiri, tidur sampai duduk, pasti ada. Setiap saya lagi down, lagi susah, nggak bisa mikir apa-apa, beliau suka bilang, ingat sama Allah, itu aja pegangan kita. Dan jangan berharap sama manusia, selalu itu. Dan memang benar gitu, pas sekarang saya praktekin gitu ya. Sesulit apapun saya, wah kalau saya nggak punya iman, kayaknya saya pengen mati aja gitu. Dan saya bisa bertahan di sini mungkin juga karena kesolehan beliau gitu. Kalau dibilang mah banyak keajaiban sih, karena 8 bulan ini dipikir-pikir saya nggak kerja. Ya adalah tangan-tangan yang nolongin gitu. Yang dulunya suami saya yang suka ngasih, sekarang saya yang dikasih gitu. Sebelumnya mah lebih ke baju kan saya biasa digantung, minta diturunin terus bilangnya biar gampang bagiinnya, mau dikasihin. Terus bilang, ibu
kalau ayah pergi, katanya, ayah yakin ibu pasti bisa. Kirain saya pergi, ya pergi kemana gitu. Ternyata maksudnya ini, sampai sekarang udah 8 bulan kok kayak masih ada aja gitu. Suami yang tanggung jawab, soleh, baik, sampai meninggalnya pun semua orang nggak bisa lupa, ibadahnya nggak pernah ketinggalan sampai detik terakhir pun gitu. Sejadahnya nempel ke dirinya gitu terakhir. Itu udah bukti bahwa kebiasaan dia seperti itu. Harus kuat, anak-anak harus ya tetap sabar, karena ini teh kalau dibilang nggak mudah mendidik anak 4. Yang paling berat itu mendidiknya. Pertama kali yang saya ingat waktu suami saya nggak ada, siapa yang mendidik saya, siapa yang mendidik anak-anak saya gitu. Suami saya serba baik, saya belum balas. Jadi pada saat suami saya meninggal, saya bisa kuat seperti ini karena saya belum balas kebaikannya. Karena pasangan itu teh setengah jiwa kita. Bareng-bareng bahagia, saya juga bisa soleha gitu. Ternyata ya waktu udah berakhir, nggak bisa apa-apa. Jadi untuk yang masih punya pasangan, kita kalau lihat baiknya pasangan kayaknya sedikit gitu. Buruknya kok banyak, terus pasangan orang lain kok lebih bagus. Karena hati kita masih ketutup. Coba kita lihat pasangan kita yang paling nerima kita, paling sabar kalau anak kita rewel. Apakah ada yang seperti itu? Kalau sampai kesel banget, coba bayangin aja pasangan kita meninggal depan kita gitu. Bayangin aja pasangan kita nggak ada. Apakah kita bisa sendiri gedein anak? Tapi jangan memaksakan kuat. Karena dengan bisa melewati hari-hari setiap hari juga itu udah luar biasa.